Bitcoin flash dump. Oke. Sampai di berapa bro itu turunnya Bitcoin kemarin? Oke, jadi menarik ya bro. Mungkin bisa di share ke saya screen-nya. Jadi sempat ada liquidation game dari para whales dan menyebabkan banyak ya bro dijen leverage yang terlikuidasi sampai 1,2 billion dalam 24 jam terakhir ketika ada fenomena ya 2 hari yang lalu, yaitu adalah flash dump yang juga diikuti dengan kepanikan di beberapa altcoin. Dan kalau kita lihat ya ini di Binance pun 80 juta US dollar terlikuidasi dalam satu sesi, dan dari situ harga langsung recover V-shape yang mana kita ungkapkan di private community. Ini bisa teman-teman lihat ada tanggalnya yesterday 1 AM. Kita ungkapkan kalau di sini it's only a liquidation game karena satu tekanan jual ketika Bitcoin sudah all time high di per USD dan juga ada selling pressure dari US stock market. Jadi it's only a liquidation game karena report ada wallet address Bitcoin dari tahun 2010 baru bangun sekarang dan langsung market sale, tapi kita lihat market langsung V-shape recovery dan juga altcoin itu tidak mengalami koreksi separah yang kita bayangkan. Menarik gitu ya. Jadi Bitcoin kita sempat flash dump, tapi altcoin kita lihat relatif stabil nih bro. Setuju. Kita ngomongin soal Bitcoin, kita nggak ngomongin Ethereum bro. Ethereum itu kan SEC kemarin baru pushback lagi decision-nya ya. Jadi decision-nya dia di BlackRock punya ya. BlackRock kan sempat filing juga bro. ETF-nya Ethereum, dan ini ETF ini jadi banyak katalis kan ke beberapa koin-koin yang lain, apalagi di layer 2. Misal contoh seperti mungkin Ondo juga yang kita sempat call. Itu sangat bergantung kepada nanti ETF ini kan approval-nya. Setuju. Gimana menurut tuh tanggapan dari price action marketnya setelah SEC keluarin decision-nya untuk kira-kira nunda nih. Ini mau tunda ETF-nya. Jadi secara price action apa yang lo lihat? Jadi secara price action, kalau kita lihat ya secara fundamental lah ya. Kalau SEC masih nunda itu kita masih long rally ahead. Karena pasti semua market participant di sini punya chance buat akumulasi bro sebanyak-banyaknya. Dan kita sempat ungkapkan di webinar Riding Super Mega Cycle, there is no reason Ethereum itu nggak ke all time high di tahun ini. Dan all time high udah di depan mata ya. All time high ke 4.800, sekarang udah 3.700. Kita call Ethereum itu dari Oktober 2023 ya. 1.500 bahkan. 500 ya? Ya, dan hit ya 3.000 sesuai target, sesuai prediksi, dan mengungkap yang Bro Tim tadi ungkapkan. Karena memang based on data dari token terminal, ini masih Ethereum merupakan chain yang mendominasi. Dibangunnya decentralized application. Ya, Ethereum is king ya buat semua market altcoin. Dan ketika Ethereum dapat positif news ya, positif sentimen, itu pasti semua altcoin akan terbang. Ya enggak semua ya, nanti pasti dipelintir. Mayoritas altcoin akan terbang dan itu akan membawa kita pada altcoin season yang sudah kita ungkapkan sejak Desember 2023. Dan kemarin salah satu call Depin kita hit sampai 10 bro. Iya benar. Apa itu bro hit sampai 10? Jadi render ya, ini bisa kita lihat. Jadi udah diem semua berarti satu Indonesia ya ini? Iya, enggak, tapi yang bagian Indonesia nyontek kayaknya juga ikut selebrasi juga. Ya. Selebrasi juga ada yang nyontek kayaknya, ya? Iya. Jadi banyak yang nyontek terus ditaruh di TikTok, semua call-nya di copy paste itu. Iya. Gue liat itu. Ada bocah satu itu gue. Gimana? Jadi kita lihat render. Jadi contek lagi nih, contek render sana. Kita ungkapkan di margin call, di private community, di live, di berbagai post, bahkan ya berkali-kali ya kita ungkapkan render is not done. Target 5,5 hit, 7 hit, dan sekarang 10 hit. Kita ungkapkan juga dari minggu lalu teman-teman udah mulai take partial exit. Karena nggak ada yang selamanya akan tetap naik. Dan satu-satunya cara kamu bisa merealisasikan profitmu itu adalah dengan klik tombol sell. Nextnya layer 2. Nah, ini menarik nih layer 2 karena
semuanya yang L2 yang belum jalan ini, menurut gue ketika ETF-nya di approve, karena gini, yang filing tuh BlackRock, gue nggak ngerasa Larry Fink bakal nge-filing sesuatu yang kemungkinan ditolak bro. Ya. Dan kayaknya shitcoining di Solana ini yang barang-barang SBF yang dia pump dari dalam itu, udah kelar nih barang-barang shitcoiningnya. Ini balik pulang dia kan ke Ethereum dan begitu di approve ETF-nya L2 bakal terbang semua. L2 next target kita apa nih? Kita ada call udah lumayan lama nih sebenarnya. Oke. 2 koin yang could be the next big things di layer 2 yaitu adalah Starknet dan juga Manta, yang mana Starknet kita call, ini ada buktinya call semua ya. Ya. Kita call Starknet ketika ini tanggal ini ya 5 Maret ya, waktu saya ulang tahun ya. Itu udah naik 40% for Starknet. Starknet, dan ini, congrats ya buat teman-teman yang udah beli Starknet ya. Yang belum, it's only Manta. Berarti it's only Manta nih? It's only Manta. Mantap. Bukan, mantap. Karena ada yang ini bro, harta tahta Manta katanya. Harta? Tahta? Manta. Manta, oke. Jadi itu teman-teman bisa lihat ya, kita sekarang udah bilang Depin jalan, kita layer 2, Starknet kita call 40%. Sekarang yang kita call adalah mantap ya. Karena layer 2 ini unik bro. It's hard to build dan nggak segampang project-project lainnya. Agree. Itulah mengapa di sini kita kutip ya artikel dari Tom Michelin di Cointelegraph mengungkapkan ya, ini co-foundernya Manta mengungkapkan hanya beberapa layer 2 yang akan survive 5 tahun ke depan. Karena sulitnya operasional dari layer 2 itu kita nggak bisa asal beat layer 2. Kita harus lihat fundamentalnya. Karena nggak semua akan jadi besar. Pasti banyak yang jadi abu. Sehingga di sini diungkapkan layer 2 harus beat yang the best. Dan kalau kita lihat di sini Manta secara on-chain masih merah, secara on-chain gak ada tanda-tanda untuk membeli. Tapi kita buy when there is blood in the street ya. Ketika masih jadi anak ya. Ketika masih potensinya diamonds in the rough. Istilahnya ini bro, apa? Jarum di tumpukan jerami. Di sini Manta memang secara on-chain ya. Baru live juga semua networknya. Jadi it's time to invest in something ya. Dan kalau kita lihat Manta ya, kita berkali-kali call ya, dari webinar, dari private community, teman-teman yang ikut live itu bahkan kita call Manta dari 2,6 ketika ada liquidity grab yang pertama, kita call lagi ya. 2,7 ada liquidity grab yang kedua, so far 30-an%. Dan kalau kita ngomong OG call-nya Manta itu kita malah di 2,1 ya. Itu udah naik 80%. So it's time to buy the dip when it's cheap and sell when it's cheap. Nah itu Manta itu kan menarik ya bro. Manta itu layer 2 dan juga dia kan sebenarnya modular ya untuk ZK. Nggak gampang untuk bikin teknologi seperti itu dan ini menurut gue better tech dibanding L2 ZK yang lain. Dan di sini gue ngelihat Manta itu dia ekosistemnya udah lumayan lengkap bro. Dimana ekosistem Manta itu dari infrastrukturnya, kerjasamanya, dia ada kerjasama banyak bro. Dari DeFi side juga ada ya. Dari DeFi dia ada Alchemy Pay kerjasama. Kerjasama juga dengan yang barang yang kita punya dulu Celestia, Optimism, dan menurut gue dia akan ekspansi terus. Setuju. Ekosistem dia dan dia juga secara media partnership with Binance Academy dan banyak barang-barang besar lainnya. Jadi menurut gue ini bisa jadi hal yang menarik ya bro ya. Setuju. Manta ya. What's the target bro for Manta for now? Jadi ngomongin Manta ya bro, ini memang koin yang sangat menarik ya. Kalau kita lihat based on price action ya, it's pumping ya. Balik lagi kita juga nggak kenal ya sama. Nggak kenal tadi jangan bilang koin endorse lagi. Kita cuma share informasi gratis. Kalian bahkan udah double tuh kalau ngikutin kita. Kita nggak minta apapun dari kalian gitu. Nggak kenal Kenny Lee juga ya. Ntar banyak yang teriak-teriak ya. Dan based on price action ya, Manta ya, coba kita lihat. Ada chance ya bro, Manta breakout dari previous high-nya. Breakout dari 3,7, possibly ke 4,4 ya, 5,5 it's possible target buat Manta.
Even ini pun bisa more than that sebenarnya on the long run. Nah, ada beberapa bro yang gue liat menarik juga. Kan kemarin kita juga sempat bahas beberapa ya. Near protokol bro, dia naik sehari ini 34%. Ya itu yang kita bahas ya bro. Jadi mungkin bisa kita lihat di sini dari platform ya, Banter Bubbles. Di sini hampir semua yang bubble-nya paling gede hijaunya itu kita call semua ya. Kita call Atom, oke. Kita call Matic, kita call. Kemudian FET kita call, EGX kita call, GRT kita call. Kemudian FX kita call, HBAR kita call, Render kita call. EGX juga naik ya bro ya, 24 jam naik. ini Dan 21%. Yang paling gede Near itu naik 35%. Ya. Dimana kita ungkapkan Near Protocol, it's a very very good project. Dan itu kita bahas di webinar yang mana Riding the Next Super Mega Cycle. Ya. Kita ungkapkan ketika itu harganya 3,2 bro. Sekarang harganya 6,2. Naik 92%. Ya. Hampir double untuk Near Protocol. Dan kita juga ungkapkan di private community. Buat teman-teman yang bingung layer 1 apa. Udah meremaja langsung beli Near Protocol. Itu kita ungkapkan ketika harganya 3,3. So it's a plug and play information. It's easy to use. Jadi teman-teman tinggal masuk join cuan. Ya. Satu lagi bro, ini juga kita sempat call dari lama ya, Akash Network AKT. Ya. Akash Network 24 jam dia naik 18% ya bro. Ya. Coba kita lihat secara price action seperti apa. Ya, jadi nanti dibilang, oh bisa beli gak bang? Itu. Ya, bisa beli ya, tapi barang saya yang mungkin. Karena saya mau jual. Gitu. Kita jualin nanti ke kalian. Kita ungkapkan AKT itu dari 0,78 bro, sekarang lebih dari 5 ya. 5,23 ya. Naik 600% dari tahun lalu, kita call Cash Network. Dan kita juga di dalam private community itu ada PDF, wildcard yang kita share. Yang mana semuanya naik double. Kita share dari every single naratif yang ada. Dan sekarang semua happening. Jadi congrats One buat teman-teman. Ya. Dan ini Depin kita bilang dan AI ada kalanya bakal turun. Volume decreasing. Harga udah nggak naik se-hot ini lagi. Dan ada kalanya smart money ini rotating duitnya. Jadi ini udah sore bro mau malam. Buat Depin dan AI. Jangan cuci piring nanti. Ya jangan cuci piring, ini udah Maret ya. Better late than sorry. Ya. Realize profitmu ya sebelum itu jadi realize loss. Benar. Ini juga kita call kemarin bro. Ya. Margin call kita kemarin hari apa ya kita margin call terakhir ya? Hari apa sih margin call terakhir? 2 Selasa ya? Ya. HBAR kita call Selasa. Iya. 12% nih hari ini doang. Benar. Gimana tuh bro? Ya jadi yang paling gampang dengerin ini ya bro. Yang kita call ya. It's easy. Iya. Wah HBAR menjanjikan ya ini chartnya ya. Iya menjanjikan ya. 1 minggu dari retest ya support and resistance flip. Naik 52%, soon double. Karena kita ungkapkan kalau HBAR ini keluar 0,1 ini meremaja pasti 0,2 ya. Blue sky ahead bahkan bisa ke 0,5. So it's time to ride the wave ya. Karena webinar ya riding the wave ya kita ungkapkan. Ya tinggal berselancar di atas profit. Ya. Dan nanti jangan lupa ya berbagi profitnya ya. Berkontribusi untuk orang sekitar. Kayak misalnya AV. Ya. Itu lu lihat gimana bro price actionnya? Iya, AV juga salah satu DeFi protokol yang kita ungkapkan potensi DeFi summer. Itu bahkan jauh ya sebelum orang sini ngomongin ya bro. Mungkin masih cari-cari sumber ya. Kita ungkapkan di webinar Riding Super Mega Cycle. Di situ kita ungkapkan kalau ya total DeFi waktu itu masih ada di range sekitar 75 billion. Sekarang 109 billion, 52% di situ. Dan kita ungkapkan berbagai project DeFi akan to the moon, layer 1 DeFi. Dan sekarang AAV ya. Kita ungkapkan sempat ya ketika live breakout retest di sini dan udah naik 33%. Untuk AAV ada chance long term ke 250 billion. Karena itu adalah possible ya, kita lihat dah. Oke. Tanpa saya lihat pun saya bisa estimasi di situ adalah weekly ya, bearish order block. Jadi 250 untuk AAV is the next target. Ya.
Menarik. Nah ini kita mungkin kayak biasa kita jawab pertanyaan dari teman-teman. Ini banyak banget yang nanya bro. Ya. Tentang Ondo. Oke. Ondo kan kita call dari bawah banget itu. Bener. Kita call Ondo. Wah ini Ondo per hari ini 0,56. Pribadi kita juga udah moonback ya. Kita call Ondo ini jauh-jauh hari bro. Sebelum orang sini kenal Ondo ya. Ini kita call. Yang pertama kita call Ondo di Indonesia. Dari 0,2 ya. Orang sini taunya jomblo mungkin bro. Bukan Ondo ya. Kasihan ya. Sekarang 0,56 ya. Iya. Udah hit take profit kedua kita. Ya, ini mungkin dari data yang lain. Di sini ya Ondo only up ya dari yang kita call. Jadi teman-teman yang udah masuk ya mungkin bisa ya bro moonback karena Ondo is a very good project dan RWA ya. Iya. Kedua bakal gerak, smart money bakal rotasikan uangnya ke tokenisasi dan di sini let the profit run. Teman-teman lihat moonback-nya ini ya itu tadi dari Honda Brio ke Honda Civic Turbo bro. Nah ini Flow juga menarik bro. Flow juga naik 14%-an hari ini. Ya kita lihat ya Flow. Balik lagi kita juga pernah ya call Flow ya sejak lama ya. Jadi kita nggak cuma bacain top gainer bro. Ya. Flow ya mendekati bearish order block di weekly. Ya. Bukan time yang wise buat buy. Karena ini 1,4 ya mendekati selling area ya. Jangan jadi tukang cuci piring sama angkar galon. Cukup orang-orang TikTok mungkin yang cukup orang TikTok aja ya. Orang-orang TikTok aja. Emang ada industri maju ya bro ya biar pinter-pinter dikit orang-orang di sini. Nah, kita jawab nih pertanyaan dari teman-teman nih. Banyak yang nanya nih. Aduh ini kenapa sih mereka tuh ada yang suka sama Polkadot bro? Ya. Oke, kita lihat Polkadot. ya. Kita share coba Polkadot. Oke, kita sama lihat. Cardano abis ini deh. Ini ada plus. Ya. Uang lu dipakai ke Alaska bro. Oke ya. Ini Polkadot ya emang long term sangat bagus ya. Kita ungkapkan ya mungkin akan konsolidasi ke sini ya. Chance retest ya ke $9. Ada potensi support and resistance flip. Dan mungkin kita lihat ya. Polkadot secara on-chain. Dan di sini ya loading ya. Secara on-chain ya lumayan ya. Ada growth ya. Ada 25 Desember. Ya. Ada spiking fee-nya. Pertanda secara on-chain mulai grow untuk ekosistem di Polkadot. Tadi ada yang bilang nge-lag ya tadi ya? Iya. Udah bisa ya? Wah ini ada yang nyawer bro. Ada yang nyawer 1,6 juta nih. Ada yang nyawer ya. Ngapain kalian nyawer kita nggak perlu ya. Jangan disawer. Oke udah aman. Tadi sampai mana kita? Oke. Udah aman ya? Ya. Nah kita akan. Tadi habis kita lagi bahas apa? Polkadot ya? Polkadot. Kita lanjutin dulu Polkadot. Oke ya. Polkadot memang long term ada play ya. Yang possible dia chance ke $30. Karena ini adalah akumulasi yang sangat lama. It's multi-year accumulation. Persis pattern seperti Chainlink ya. Persis seperti NIR protocol. Jadi ketika dia sudah jenuh ya bro. Mengalami time based capitulation. Di sini dia break out ya. Karena emang di sini lama banget. 665 hari. Konsolidasi di range. Dan sekarang ini mengamuk ya. Secara long term sangat menjanjikan. Dan itu juga didukung on-chain data yang mengalami peningkatan. So it's bullish long term buat Polkadot. Oke, long term bullish untuk Polkadot. Kalau Cardano bro, ini ada sih. Ada. Oke, jadi Cardano ya kita lihat memang udah keluar juga ya pattern yang mirip dengan Polkadot long range accumulation 680 hari. Ada target Cardano ke 1,5 dan kalau bisa kita lihat ya secara on-chain Cardano ya tidak terlalu banyak ya aktivitas yang signifikan, tapi secara revenue standstill,
tapi secara indikator lain kita bisa melihat potensi kenaikan Cardano. So it's possible 2x Cardano dan Polkadot di akhir tahun 2024 ini. 2x ya? 2x untuk Polkadot dan juga Cardano. Oke. Di kapan bro itu timeline-nya? Timeline-nya mungkin akhir tahun ini. Oke, menarik. Ini ada yang nanya bro tentang Matic Polygon. Oke. Matic pasti akan mendapat sentimen yang positif, di mana kita call beberapa minggu yang lalu di margin call di 0,9, sekarang 1,12. Ya. Naik 27%, ada chance Matic ini ke 1,4, 1,6 dan ya secara on-chain ya kita lihat juga Matic progresnya juga lumayan ya. Secara protokol jalan ya, semua hijau semua. Daily active user meningkat ya, fee juga sempat spiking ya tahun lalu. Ya. Revenue 30 hari terakhir grow 152% dan fee juga grow 74%. Ini mungkin kalau saya ditodong orang di jalan ya, pistol, sebutkan koin yang pasti naik 2 kali lipat, saya jawab Matic ya bro. Matic ya? Matic. Kalau Manta itu berapa kali? Kalau todong 3 kali tuh? Ya kalau Manta mungkin 4 kali. 4 kali, jadi itu gue todong pistol ya. Gue todong pistol ya. Bener. Bilang, bro lu harus sebutin koin yang naik 4 kali. Ya. Apa itu koin itu? Ya mungkin saya kalau dikasih pilihan ya, seluruh nebak koin apa ngangkat semen, saya jawabannya Manta ya. Jadi jawabannya Manta ya? Mantap. Manta dan mantap. Nah ini banyak yang nanya lagi bro. Banyak yang masih nanyain tentang yang kita udah bahas kemarin, Gala bro. Ya. Gala kita bahas ya udah lama bro ya. Ya. Ya mungkin baru keluar ya di TikTok ya. Ya. Jadi ya kita bahas lagi. Oh bentar bro, sebelum kita bahas Gala, gue pengen tanya dulu. Teman-teman mau nggak nih kalau kira-kira, kan kita biasa keluarin riset untuk private community kita. Ya. Biar kalian bisa belajar, kalian setuju nggak kalau kita bikinin riset gratis buat kalian hari ini? Kalau misalnya pada mau, kalian chat, kita buatin. Nanti kita share di pengumuman risetnya ya. Ya. Ada yang mau nggak risetnya? Nah, jadi kayak member premium dapat, kita akan kasih ke kalian secara gratis. Kalau pada mau, kalau nggak mau ya nggak usah gitu. Iya. Kalau mau belajar, nanti kita share ya. Mungkin sore apa malam ya bro ya. Oke. Kita akan share. Jadi teman-teman bisa tahu kalau kita nge-due diligence suatu project itu sedalam apa dan seperti apa prosesnya. Karena kita nggak mau cuman kalian ngikutin kita beli terus dapat duit, nggak. Itu kayak cuman kita kasihkan. Tapi ya balik lagi bro, kalau orang udah kelaparan, ya udah kasih ikannya dulu kan. Benar. Orang banyak salah, langsung diajarin mancing. Benar. Gue udah tahu kalau kalian masih lapar tahapnya, ya udah kita kasih ikannya dulu. Kalian isi perut kalian. Kita udah kasih ikan berapa? Render kita kasih, Ondo kita kasih, BGB kita kasih. Banyak banget, Access Network kita kasih. Iya, H-Bar kita kasih semua ya. Kita kasih. Cuma kita pengen kalian bisa mancing seperti itu sendiri supaya kalian gak usah bergantung sama kita gitu. Ya. Makanya kita mau kasih kalian gimana caranya kita meriset sebuah koin biar kalian belajar gimana cara risetnya meskipun ya kalian di sini gratis gitu. Nah, kita lanjut dulu bro tadi. Kita lanjut dulu. Gala sekarang di bearish order block ya di weekly chart ya ada chance reject di 0,05 tapi kita udah call ya dari 0,02 ya dan naik 88% dan 3 hari lagi ada chance ya bearish close ya kemarin ke week ya cukup dalam karena ada berita itu bro Meta katanya down, Mark Zuckerberg terlalu fokus buat metaverse mungkin ya sampai Meta down dan ya ada chance ya untuk metaverse buat flourish di Q2 ini karena mengikuti Depin yang udah naik signifikan, tinggal produknya aja, let's bet on the product. GameFi ya kita call banyak ya naik di private community, semua wildcard double, Metaverse semua juga udah double, jadi memang GameFi mau jalan nih kayaknya bro. GameFi mau jalan ya, mungkin sekarang smart money bingung ya ngerotasiin duitnya kemana dulu. Tapi yang jelas ke layer 2 dulu pasti, it's a safe bet untuk layer 2. Kita bahas dulu deh meme coin ada Doge sama Shiba. Oke. Doge ya balik lagi ya. Nothing to see ya so far, kita endingnya cuma pamer doang pasti. Karena kita call Doge itu dari 0,077 bahkan di private community kita call dari 0,074 ya dan sekarang ini weekly chartnya Dogecoin ya pas di bearish order block di weekly chart ya di 0,2. Ini candle dart maul ya bro. Nah ini ada yang minta lagi outlier bro. Ini sama banyak banget minta outlier dari kemarin. Ya outlier
ya kita call naik udah signifikan ya bro. Ya. Dan sekarang kita call terakhir di margin call berapa hari yang lalu ya, kita call outlier itu di 0,45 ya, sekarang naik 13%. Ya ini support and resistance flip di sini kita bisa melihat a big ya di sini area ya support and resistance flip dari 0,45 ya di sini. It's only going up from here dan di sini pun juga price actionnya flagging ya. Ada chance kemana nih outlier ya sesuai dengan first impulsive move yang pertama di sini ya. Outlier first move double ya, dari kita copy paste saja di sini. Ya langsung ketika breakout outlier ada chance ke 0,8. Yaitu adalah 55% sampai 56% dari sini. So it's bullish for outlier. Ya. Mungkin kita kasih sharing juga mungkin bro, tips-tips sedikit kan teman-teman. Takutnya banyak yang rotasi-rotasi akhirnya dia lompatin terus nih uangnya nih. Ya. Misalnya dia profit 20%, dia lompatnya lagi profit 20%, 30%, lompat lagi, moonback dia lompat lagi, tapi akhirnya dia greedy di satu play. Ya. Karena teman-teman banyak yang baru mungkin kena hot hand fallacy gitu. Itu mentalitas gambler kan. Benar. Akhirnya mereka dewa gitu. Padahal misalnya lu 3 call yang ngikutin kita gitu, tapi 1 call lu buat sendiri. Enggak, 1 call ngikutin TikTok mungkin. Oh ya, 1 call ikutin TikTok gitu. Yang begini-begini tadi. Lu ikutin TikTok call-nya. Iya. Lu rugi. Kita nggak mau itu terjadi apalagi di bull run ini karena sayang gitu. Benar. Opportunity seperti ini tuh datangnya 4 tahun sekali. Setuju. Bahkan bull run yang super mega cycle ini baru datang 1 dekade sekali kan. Ya, setuju. Jadi jangan sampai misplay gitu karena benar. Kita pengen kalian juga, karena gue percaya bro kalau orang-orang duitnya makin banyak itu pasti intelektualnya makin tinggi. Benar. Kita pengen negara ini berkembang ya bro ya. Benar. Karena super mega cycle S-nya sabar, jangan sampai jadi S-nya semen bro. Karena berat semen. Ya. Berat. Balik kehidupan lama berat. Jadi lama berat. Maksimalkan ya di sini dan super mega cycle S-nya juga bukan short. Ya. Jadi pilih ya yang risk to reward-nya terbaik ya, jangan sampai balik ke kehidupan lama ya. Oke. Karena berat. Jadi itu aja untuk margin call kali ini. Sampai jumpa di margin call selanjutnya kalau kita lagi nggak males.